Halo teman-teman, sekarang saya lagi di Aceh dan saya sekarang ketemu sama dua teman saya di Aceh yang kita akan ajak ngobrol-ngobrol hal menarik tentang Aceh, tempat-tempat menarik tentang Aceh dan kebiasaan-kebiasaan unik apa. Well, halo. Hai. Aku mau tanya yang ada beberapa list pertanyaan. Mana ya? Ini ada beberapa pertanyaan tentang Aceh. Tunggu, kenalinnya nanti aja belakangan. Kita ajakin ngobrol dulu teman. Pertama, hal menarik tentang Aceh apaan sih? Hal yang menarik tentang Aceh tentunya kopi, udah jelas. Budayanya. Budaya ya? Iya, budaya kopi. Oke. Terus ya tempat-tempatnya. Jadi banyak hidden paradise di sini, banyak pulau-pulau yang ya bisa dikatakan seperti little paradise. Oke, yang menarik itu ngopi deh. Apa yang menarik dari budaya ngopi di sini? Apa bedanya sama budaya ngopi di tempat lain? Kalau di Aceh itu ngopi kita bisa nyelesain semua masalah. Oke. Ya. Jadi ngopi di Aceh adalah part of silaturahmi. Jadi kita di sini bukan hanya sekedar ngopi, tapi bersosialisasi dengan banyak teman. Kita bersosialisasi dengan yang artis misalnya, atau rekanan bisnis segala macam. Jadi kita bisa mulai nyelesain bisnis besar-besar atau ya segala macam lah. Intinya bersosialisasi ya. Biasanya jadi mereka mungkin udah nggak peduli itu kopi atau bukan kali gitu ya. Mungkin kalau di sini kalau dikatakan ngopi bukan sebenarnya minum kopi juga, iya. Tapi hanya sekedar ungkapan untuk ketemu, untuk saling sharing, entah apapun keperluannya. Padahal pas sampai sana juga nggak ngopi juga gitu ya. Paling kadang-kadang juga pesannya teh dingin. Kalau ya nggak ngopi, ya kan beberapa orang kan nggak terlalu suka ngopi. Iya. Dan ngopi itu menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi kita. Hiburan ya? Hiburan. Apaan hiburannya gimana? Jadi di Aceh itu nggak punya bioskop. Kita nggak punya lagi bioskop. Nggak punya bioskop. Kita nggak punya banyak mall. Nggak punya banyak mall, tapi ada. Ada. Apa ada aja? Dua. Hermes Mall sama Suzuya Mall. Oke. Ada dua mall itu. Ada dua mall itu. Jadi kan tidak semuanya terakomodir dengan dua mall itu. Oke, kadang-kadang sebuah mall itu bisa dilihat besarnya atau pokoknya mall itu bisa dilihat dari produk apa yang mereka jual. Produk kayak yang paling keren di sini apa sih yang buat anak muda kan kalau di Jakarta tuh Zara gitu. Misalnya. Planet Surf. Iya. Planet Surf. Di sini Planet Surf. Atau mungkin satu-satunya tempat berburu diskon akhir tahun dan lebaran yang matahari atau segala macam. Matahari ya, bukan Metro. Oke, kalau Metro itu kan kalau di Jakarta tuh ada di Gandaria City, di Plaza Senayan. Satu lagi di sini kita punya Suzuya. Suzuya. Suzuya itu dari Medan. Mungkin kalau di daerah lain udah mati kali ya, kalau di Banda Aceh masih hits aja. Terusnya itu budayanya tentang ngopi yang menarik. Terusnya ada satu hal. Biasanya di anak-anak muda itu, mereka pada saat membicarakan Aceh, anak-anak muda loh ya. Ganja. Ya. Oke, ganja itu sesuatu yang dilarang di Indonesia. Tapi itu begitu erat sama Aceh. So, sebenarnya penggunaan ganja itu gimana di sini dan aturannya kayak gimana? Ganja sama Aceh itu emang kayak apa ya, tubuh sama nyawa ya nggak bisa dipisahin. Tubuh sama nyawa. Nggak bisa dipisahin. Kenapa? Salah satu tempat di Indonesia ini yang ditemukan ladang ganja terbesar di Indonesia itu ada di Aceh. 132 hektar di tahun 2011. Konon ganja terbaik juga di sini kan? Ya. Nah, konon ya? Konon juga begitu. Cuman orang-orang tua saya, kakek nenek saya menggunakan ganja sebagai bijinya ya. Bijinya. Berarti daunnya enggak? No. Nah, jadi bijinya itu kita pakai untuk penyedap rasa di kuah kari. Ya, dengan istilah kuah belangong, kari bebek, dan sesekali mungkin ada di rendang untuk membuat dagingnya tumpuk. Nah, at the end. Jadi bumbu ya. At the end, karena kita juga punya tembakau khas Aceh, lalu dicampur deh itu jadilah seperti yang hari ini. Oh gitu. Ya, jadi sudah melenceng dari penggunaan aslinya. Nah, harusnya dia bumbu. Ya, dia harusnya bumbu. Mas sekarang masih nggak sih? Jadi bumbu itu dipakai untuk maksudnya masih boleh nggak sih? Bumbu? Kalau boleh sih enggak ya. Kalau kita melihat dari sisi hukumnya memang dilarang. Kita di Indonesia negara hukum dan tidak melegalkan ganja. Tapi memang apa ya? Ketika ganja ini hilang, ya ada something yang lost dari rasa makanan orang Aceh. Padahal itu sebenarnya adalah salah satu budaya Aceh.
Bisa dibilang begitu. Maksudnya itu kebiasaan lama. Ya, kebiasaan lama. Maksud orang-orang tua kita dulu menggunakan itu sebagai bumbu. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa dong. Ya, fair. Sebagai itu memang tidak berlebihan. Iya, sampai akhirnya itu dipakai sebagai drugs. Ya. Walaupun ada pro kontra tentang hal itu, Ya. gitu kan. Antara makanya ada yang legalisasi ganja tuh kan banyak kan gerakan kayak gitu. Oke, kita ngomongin yang lebih aman aja. Asik. Kita ngomongin yang lebih aman aja. Tapi kalau misalnya bumbu, dia juga udah nggak boleh sekarang ya. Ya karena ganja itu sudah sulit didapat untuk di Aceh sendiri. Oke. Ya. Sekarang juga kan kepemilikan ganja kan bukan sembarangan orang lagi sebenarnya. Oke. Terus tiba-tiba lu lagi duduk terus bilangin ada ganja kan? Iya. Jadi atensi orang-orang untuk melihatin, wah ini anak punya ganja. Oke, itu pokoknya yang terjadi ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkirin bahwa di anak-anak muda dan juga banyak orang Aceh itu identik juga dengan ganja. Ya. Selain cewek cantik. Iya. Cewek cantik loh. Banyak loh tadi di Tadi rame. tadi di acara rame banyak banget cewek-cewek cantik di sana saya lihat. Next, tempat-tempat menarik nih, guys. Tempat-tempat menarik. Tempat-tempat menarik. Jadi saya baru selesai dari pulang dari Blanket Oke. Itu salah satu tempat di mana 2 warisan dunia ada. Oke. Ya, yang pertama adalah hutan Lausa, yang kedua adalah Tari Saman. Oke. Itu dua-duanya sudah diakui oleh dunia. Dan di sana tuh emang keren banget. Jadi mulai budaya bertari saman itu sampai anak-anak kecil bisa menari saman. Terus hutannya juga masih keren, belum lagi dengan lautnya yang ada sekarang di posisi sebelah barat Aceh. Oke. Kalau aku bicara tentang kota Banda Aceh. Kotanya Banda Aceh. Oke. Emang apa tempat-tempat menarik di Banda Aceh? Kalau Karena Banda Aceh itu mungkin lebih populer dengan kuliner karena kan kita di sini tempat kumpulnya hampir semua rempah-rempah. Oh, orang Aceh maksudnya. Oke. Jadi hampir seluruh kuliner di Aceh itu ada di Banda Aceh. Ya. Jadi kalau mau cari ataupun mau rasa bagaimana masakan Aceh Ya. sendiri, cukup datang ke Banda Aceh lah. Di Atau Banda Aceh. sekalian aja keliling ke Aceh untuk mencoba satu. Mie Aceh. Kalau di Banda Aceh. Ya, mie Aceh udah pasti. Mie Aceh udah pasti dong. Iya dong. Gulai kambing. Boleh kambing. Gulai kambing. Ayam tangkap. Ayam tangkap tuh enak banget teman-teman. Sama satu lagi di Banda Aceh ini memang terkenal dari dulu tuh kota sejarah. Jadi Ya, ada wisata religi juga dong, ya kan. wisata Religi, tsunami dan segala macam. Karena di sini kan kita juga kota sebagai salah satu kota tertua di Indonesia juga udah hampir berapa? 812 tahun. 812 tahun. Iya ya, tertua. Bulan 4 nanti ulang tahun. Jogjanya 600. Iya. Jogja 600, yang maksudnya Jogja tuh salah satu kota bersejarah di Indonesia ya kan. Wisata tsunami itu juga jadi wisata sekarang. Ya. Sekarang jadi Kok wisata tsunami maksudnya tempat? Tempat-tempat tsunami jadi sebagai kayak wisata drag tourism istilahnya. Iya. Jadi kayak menjual tsunami sebagai sebuah wisata. Ya karena itu kan di situ kan ada ceritanya. Ya. Misalnya kenapa terjadi gempa, terus bagaimana menyebabkan itu dan apa penanggulangan selanjutnya gitu kan. Edukasi. Gitu. Ada edukasi. Ada edukasinya di situ, bukan kita kayak ngelihat tsunami jadi seneng-seneng kayak tahunan gitu, bukan juga. Setelah dengan adanya tsunami juga, Ya. adanya kedamaian di Aceh, konflik di Aceh berhenti. ya. Nah, saya bagian dari anak muda akhirnya kita bisa mengeksplor tempat-tempat yang baru. Oke. Jadi ada, kalau di dekat-dekat sini tuh ada namanya Pucuk Pururaga. Jadi kita kayak main di sungai di Vietnam, Ya. nyusurin sungai. Oh iya nyusurin sungai itu ya. Nyusurin sungai itu. Terus ada juga sekarang yang pulau banyak lagi hits banget dengan pulau-pulau. Jadi kita main kayak short hopping gitu. Terus laut pasir putih, laut biru. Oke. Kan sekarang juga ada Triple Lauser kan? Ya. Apa itu ya? Triple Lauser itu wisata trekking sampai ke hutan Lauser sana. Oh, sampai ke sana berapa biayanya kira-kira? Kurang paham soalnya harganya lumayan. Iya, gampang. Temen-temen kalau misalnya mau lihat info tentang itu ada di sini. Oke. Oh ya, terusnya kan di sini tuh aturan-aturannya tuh kayaknya beda deh sama tempat lain deh. Maksudnya aturannya tuh kayak di sini tuh nggak ada bioskop, nggak ada mall yang gede banget, nggak ada klub udah pasti dong. Tutup. Apa? Tutup. Oh sempat ada. Sempat di Hermes. Oh tapi ditutup. Karena Memang terjadi percampuran antara Dan itu juga bikin hotelnya turun bintang kan ya? oh tadinya ada hotel di situ. Enggak, memang hotel punya klub. bintang 4. Hotel punya Klub klub. kan juga salah satu syarat untuk naikin bintang kan ya? Iya. Kalau misalnya ada punya klub ya itu turun bintang dong.
Oh iya bener. Itu edukasi teman-teman. Mungkin di Aceh sini beda dengan daerah lain adalah ketika kita pengen have fun, Ya. kita pengen cari kesenangan. Kesenangan seperti misalnya Kesenangan ya, kalau anak-anak di luar kota mungkin kesenangan mereka adalah main di mall, main ke tempat public space, Ya. atau nonton bareng dan ke kafe-kafe lucu. Kalau di sini hiburan kita itu kalau nggak alam ya ngopi. Juga ada kecenderungan untuk menekan sedikit mungkin rasa-rasa hedonisme dan segala macam kan jadinya. Oh itu positifnya ya, itu positifnya. itu positifnya dari aturan-aturan di Aceh. Jadi Kita nggak stres dong kalau ketika ada film baru yang launching nggak sempat nonton. Tapi tadi itu positifnya adalah perilaku hedonis itu di anak-anak muda juga lebih ditekan. Mungkin sedikit tertekan, Iya. entah itu karena terpaksa atau memang karena keadaan lingkungan Iya. kita di sini yang membuat kita mau tidak mau harus bersikap. mungkin sedikit religi dibandingkan yang lainnya. Iya, lebih religius. Ya, Iya. tapi bukan berarti kita tertutup dengan keadaan-keadaan luar. Iya. Artinya, misalnya tentang budaya, terus tentang artis, Iya. ya kita masih welcome kok. Iya. Sepanjang misalnya bule itu mandi nggak mungkin kayak di Bali. Iya. Aturan-aturan kita dia masih bisa nikmatin pantai, dia Iya, masih bisa iya. keluar malam sampai jam 12 malam. Ya, atau misalnya artis cewek-cewek Jakarta kalau datang ke sini nggak bisa pakai hot pants. Ya, Oh nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. minimal pakaian-pakaian yang sopan, Iya, walaupun tidak menutupi kepalanya. Itu nanti dulu negatifnya belum. Negatif dari aturan-aturan yang ada tadi yang kayak nggak boleh ada bioskop, nggak boleh ada klub gitu. Kan ada orang-orang yang memang suka hiburan walaupun belum tentu negatif. Klub itu belum tentu negatif loh. Betul. Banyak orang yang datang kalau misalnya Anji konser ya cuma datang nonton doang. Negatifnya apa sih dengan nggak adanya itu? Orang-orang jadi nggak update atau gimana? Oh, enggak juga sih. Cuma kadang-kadang kita agak sedikit lebih nyinyir. Misalnya nyinyir gimana? Oh ini filmnya bagus nih, bagus untuk ngajarin anak-anak, tapi sayang kita nggak bisa nonton. Oke. Ya mungkin dengan bahasa yang lebih nyinyir lagi lainnya. Terus Kita di sini kalau misalnya bicara tentang fasilitas kan agak lumayan minim dibandingkan dengan daerah lain. Oke. Bahkan untuk Misalnya Medan. bahkan untuk bus aja kita baru ada kan. Ya. Bus. Public transport. Public transportation tuh baru. Dulu kita punya yang namanya labi-labi. Itu kayak bus What is that? kecil yang Angkot. kayak semacam angkot. Labi, oke. Jadi tapi agak kurang termanfaatkan dengan baik gitu yang Oke. akhirnya mulailah satu rute hilang. Apalagi ya negatifnya ada nggak ya? Ya salah satunya ya pasti jiwanya sebagian dari mereka yang senang seni, semuanya bisa tereksplor. Semalam tuh saya ketemu lagi ngopi. Ada tiba-tiba ada orang yang datengin, terus saya nanya gimana ya di sini soalnya kesenian tuh nggak bisa berekspresi lebih besar, nggak bisa ekspresif. Misalnya kita pengen nari duet Iya. dengan lawan jenis, Nggak bisa. itu kan tidak terlalu comfort. Ada beberapa aturan baku yang harus diikuti. Oke. Nah, sebagian ada yang menerima. Kita harus akui, nah jiwa-jiwa anak muda tuh lagi hot-hotnya kan. Iya, Sebagian lagi ada yang menjadi menentang. Oke. Macam caranya, ada yang lari jadi anak di luar kota. Iya, merantau ya. Merantau. Nggak salah juga. Maksudnya cuma sayangnya. Ya, sayangnya gini iya. kan, sayangnya sebenarnya itu adalah bakat-bakat yang bisa berkembang. Jadi anak muda berkembang di Aceh gitu, bisa mengembangkan Aceh. Cuma ya mungkin karena mereka nggak bisa berekspresi, jadinya ya nggak bisa ngebangun di Acehnya gitu. Tapi kalau aku bilang kalau bicara tentang negatif, karena kita memang udah hidup di sini dari lahir sampai besar sudah menikmati dengan sistem yang udah ada, dengan syariatnya, dengan tata keramanya di sini, dengan budaya ngopi dan segala macam. Jadinya kita tuh tidak pernah ataupun tidak terbiasa dengan kebiasaan yang ada di kota-kota lain, di Medan, Jakarta, Bandung segala macam, sehingga tidak akan terasa negatif sih sebenarnya. Gitu ya. Mungkin kalau orang luar dari Jakarta misalnya tiba-tiba dipindah kerja kemari, mungkin dia akan terasa. Tapi kalau orang yang memang udah tinggal di sini sih biasa aja sebenarnya. Biasa aja sih. Karena ini udah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Iya. Jadi saya kecil harus pergi ngaji misalnya, terus Iya. begitu
besar, jangan terlalu hura-hura. Iya. Kalau dulu maghrib harus pulang, kalau dulu Lagi perempuan. kalau perempuan. Perempuan di bawah jam 8 malam dulu nggak boleh keliaran lagi. Nah, tapi kan sekarang seiring waktu dengan keadaan perkembangan zaman semuanya fine. Teman-teman, sebenarnya bisa panjang banget obrolannya. Sayangnya nggak bisa, dan sayangnya GoPro-nya full. Full Apa? kebanyakan ngomong sih. Iya, banyak banget deh, banyak banget. Well, thank you banget teman-teman udah mau berbagi informasi nih anak-anak muda di Aceh. Perkenalkan diri. Ya, nama saya Yudi Randa. Sehari-hari saya travel blogger di Aceh. Travel blogger ya? Iya. Blognya apa? hikayatbenda.com. Apa? hikayatbenda.com. Jadi misalnya teman-teman mau nyari tentang informasi Di tentang sini Aceh aja. itu seperti apa, ya silakan di hikayatbenda.com. Oh, ada di situ ya? Ya. Terus ini teman saya, Oh iya, jadi saya kebetulan bantu teman untuk ngelola salah satu akun. satu akun di Di Aceh. Instagram namanya Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Iya. Jangan percaya nih artinya. Bukan, kita cuma bantu doang kok. Oke, thank you banget. Oke. Thank you banget. Thank you banget. Thank you banget, sampai ketemu guys. Ya, oke teman-teman. Itu tadi cerita di Aceh, dan jangan lupa senyum hari ini.